jantung, otak, seluruh sistem metabolisme kalian dalam tubuh itu harus istirahat. Jadi istirahatnya itu adalah sholat, Kak. Supaya istirahat kita itu lebih tenang dan indah ketika kita sholat. Gerakan dulu tubuhnya sebelum kamu baringkan badanmu di waktu siang. Makanya usahakan, makanya itu dibilang muadzin bilang, hayya ala sholah, hayya ala falah. Siapa yang sholat maka kamu akan beruntung. Oke, sekarang abis takbir kita ngapain? Kesini. Nih, mohon maaf jangan fokus sama kuku saya ya, Kak. Saya belum potong karena memang potong kuku saya pertama patah. Jujur li. Yang kedua saya pengen nunggu hari sunnahnya kita potong kuku. Oke? Oke. Jadi ketika kamu tangan itu ada yang di sini. Lihat di sini. Ada yang digenggam di bagian sini. Paham ya? Ada yang sampai di sini. Di atas perut ada. Kalau zaman dulu ada orang yang di samping. Kenapa? Karena pedang, peperangan. Kalau sekarang kita nggak perang. Ya udah kita seperti ini biasa. Tapi tidak boleh sampai ke sini. Seperti ibarat orang sombong itu nggak boleh. Jadi kakak boleh sampai dengan di sini boleh, begini digenggam, begini boleh. Kenapa sih Allah kasih gerakan kayak gitu? Kenapa? Kalau tadi takbir kan punya masalah, serahkan urusannya. Kalau kamu ngejar akhirat, dunia kamu ngintil. Makanya itu sholat. Nah kalau tangan kamu seperti ini, ya, ini kan tangan kiri, ini tangan kanan. Tangan kiri itu diibaratkan dengan hal yang negatif. Contoh kamu cebok pakai tangan kiri, kamu ngapain? Aktivitas positif selalu ada di tangan kanan. Oke? Ini ada kisahnya. Kalau dulu orang-orang zaman dulu itu bisa bercerita kepada Nabi. Sahabatnya Nabi datang. Kucul. Ya Nabi, jitu ilaik, aku datang kepadamu. Ladayya al-khata, saya punya kesalahan. Apa yang harus saya lakukan ya Nabi? Kebetulan muadzin itu sahabatnya Nabi juga, dia berkumandang adzan. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Berangkatlah mereka semua. Waktunya sholat. Selesai sholat yang tadi punya salah datang lagi ke Nabi. Ya Nabi, apa yang harus saya lakukan? Saya punya salah, saya nggak mau dihukum nanti. Gimana? Oke, kata Nabi, Allah sudah memaafkan. Bayangin Kak, orang sholat itu dimaafin loh dosanya, diampuni loh dosanya. Nanti kita praktekin kalau cukup waktunya. Udah 11:30 lagi. Cepet banget waktunya. Gitu ya. Nah, hikmah dari cerita tadi, tangan kiri ibarat dengan yang negatif. Jika kamu pelaku maksiat, tutup maksiatmu dengan sholat. Jika kamu pelaku dosa, tutup dosamu dengan sholat. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Itu makna orang-orang sholat. Ya. Jika kamu melakukan keburukan, tutup keburukanmu dengan sholat. Jika kamu punya aib, tutup aibmu dengan sholat. Itu maksudnya. Paham ya? Tutup. Itu tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Bacaannya apa dari tadi sini ke sini? Allahu Akbar. Selesai dari sini, Allahu Akbar. Yang udah azan di daerahnya tinggalkan saya. Tinggalkan saya kalau sudah waktunya azan. Gitu ya. Jadi paham kalau kamu punya kesalahan? Maduku baru nyampe Mi sarang tahun. Oke? Nanti kita lanjutinnya habis sholat zuhur nih kayaknya nih. Waktunya karena sama TikTok tuh Kak, mohon maaf algoritmanya tuh saya kena puzzle terus. Alhamdulillah penerangan yang jelas, Masya Allah. Kita lanjut ya. Siapa yang nyuruh kalian sholat asar? Madumi nanti madunya. Oke, 15 menit sebelum adzan. Surah Qaf di surah ke-50 di ayat ke-39, diperkuat di surah Ar-Rum di surah ke-30 di ayat 18. Salat asar di surah Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh salat asar? Untuk meningkatkan adrenalin. Untuk meningkatkan adrenalin yang tadinya udah lemes habis makan siang apalagi ngantuk. Disuruh salat asar. Oke? Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit? Sholat. Makanya dengerin ini di sholat. Nanti kamu akan dapat tenangnya. Kalau kamu nggak mau sholat ya tinggalkan aja. Sholat. Rasa sakit itu dibalas dengan wudhu.
Wudunya perbaiki lalu kamu sholat. Terima kasih ya, dikasih es jeruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah wabarakatuh. Jadi gunakan tubuh kamu. Yang udah adzan tinggalkan. Yang udah adzan tinggalkan. Udah adzan tinggalkan. Yang udah adzan tinggalkan. Gerakan tubuh kamu agar jantung, metabolisme dia akan kembali bekerja secara normal ketika kamu sholat asar. Itu semua normal ketika kamu sholat asarnya tepat waktu. Ya, oke? Jadi itu untuk peningkatan hormon kortisol atau hormon aktivitas kamu yang adrenalinnya itu udah merendah ketika sholat asar. Gitu ya. Oke? Supaya apa kita disuruh sholat asar? Shock. Shock itu jantung. Detak jantung kamu bakalan sehat kalau kamu sholat asar tepat waktu. Beli madu umi baik, nanti saya masukin keranjang kuningnya ya. Oke? Sudah tadi? Saya sampai asar dan maghrib setelah isya dulu ya. Saya sampaikan dulu baru nanti kita ininya lagi. Kalau untuk sholat maghrib itu ada di surah Hud di surah ke 11 di ayat 114 ya kak. Lalu diperkuat di surah Ar-Rum di surah ke-30 di ayat ke-17 ya. Mi, tausiahnya mulai jam berapa? Saya senang banget temu acara ini, Masya Allah. Saya tuh live streamingnya itu kalau pagi baca Al-Quran antara jam 7 atau jam 8 ya. Kalau siang-siang begini mah ini cuma sisa-sisa perjuangan. Kalau emang ada kesempatan ya udah nanti zuhur kita lanjut lagi atau tergantung aktivitas saya gitu ya kak. Ketika sholat maghrib itu hormon kortisol, hormon aktivitas kalian kan sudah mulai menurun. Kenapa disuruh sholat? Relaksasi tubuh kalian, gerakan tubuh kalian dengan sholat maghrib. Supaya otak kamu rileks, tubuh kamu rileks, kaki kamu rileks. Orang sholat itu sedekah kepada seluruh persendian kalian. Orang yang gak sholat rugi orang gak sholat. Kalau pengen sendinya sehat, sholat ya. Sedekah terbaik itu sholat. Oke? Supaya nanti relaksasi tubuh ya waktu maghrib. Nah waktunya isya itulah peralihan di antara maghrib mau ke isya. Abang close the door please. Di surah 24 di surah An-Nur kak, di ayat 58 itu sholat, perintah sholat isya. Jadi penutup aktivitas kalian sholatlah supaya kamu tidurmu nyenyak. Sebentar-sebentar live-nya tapi ilmunya mantul, Masya Allah. Ya memang dari TikToknya nggak bisa banyak-banyak kak. Saya kena puzzle mulu. Kalau udah setengah jam ini udah dikit lagi nih. Udah setengah jam ini saya. Pasti ntar saya kena puzzle lagi sama TikTok. Jadi harus dialihkan ke keranjang kuning. Begitu kerjanya jadinya. Jadi nggak bisa banyak-banyak entah kenapa. Pokoknya intinya sholat itu perintahnya dalam Al-Quran. Itu baru kita sampai di bacaan apa tadi? Iftitah boleh dibaca nggak? Kak, manusia itu banyak dosa. Jadi kalau misalnya udah banyak dosa disuruhnya sholat. Oke? Puzzle itu apa yang ngelihat cuma saya kak. Jadi kayak kotak-kotak puzzle gitu. Terus saya disuruh geser-geser. Kan suka saya lihat, kalian suka lihat nggak tangan saya suka naik begini? Saya geserin itu. Digeserin. Jadi kayak begitu kak. Gitu ya kak? Subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur itu dia kalau zuhur itu ada di surah ke, subuh itu di surah Nur, surat An-Nur. Zuhur itu di surat Al-Isra di surah ke-17. Oke? Ya? Sudah? Oke ya. Kalau misalnya kalian iftitah, kan tadi udah sampai di sini ya kita bacanya ya. Kalian baca iftitah itu dianjurkan. Kenapa? Kumpulin pahala karena banyak banget dosa manusia tuh. Gitu ya. Jadi intinya ketika kalian baca iftitah boleh baca, nggak dibaca juga nggak berdosa. Oke? Nah ketika baca surat Al-Fatihah, kita kayaknya sampai baca Al-Fatihah aja ya kak ya. Ketika teman-teman baca surat Al-Fatihah, insya Allah habis zuhur kita lanjutin lagi. Ketika teman-teman membaca surat Al-Fatihah, itu adalah komunikasi, ya kak. Biarin Mi, yang penting ilmu dari Umi membuatku paham banget. Masya Allah Ta'ala. Ketika teman-teman membaca surat Al-Fatihah, itu adalah komunikasi di antara hambanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nggak baca iftitah nggak dosa, kalau baca dapat pahala.
kita tumpukin pahala kalian supaya nanti hisapnya di yaumil qiyamah kalian dapat. Oke? Gitu ya. Nih, sekarang kita sampai dengan bacaan Al-Fatihah dulu ya. Bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu Allah. Kalau teman-teman semuanya punya masalah, perlindungannya kepada Allah, Kak. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton itu kerjanya, Kak, nggak suka damai rumah tangga, nggak suka. Surat An-Nisa ayat 120. Dia selalu membisikkan kamu hal-hal yang negatif. Udah berantem aja berantem. Ntar anak lagi ngeselin. Udah bikin mamahmu marah. Kamu diuji kesabaranmu. Gimana caranya biar diuji kesabaran? Sabar, istighfar, sholat. Ya, itu obatnya. Nah, intinya ketika kamu diuji kesabaran, sholat. Gitu ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kamu punya was-was, kamu emosi, kamu jengkel, baca ta'awuz. Ta'awuz. Bacaannya, tolong dipahami bacaannya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini huruf bismillahnya. Ketika kamu membaca bismillah, Allah tuh sedang menatap kamu. Bismillah itu adalah huruf ba yang Allah sedang tatap kamu. Dan disandingkan dengan ismun Allahu. Aku menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Udah berbuat maksiat masih dikasih napas. Udah berbuat dosa masih dikasih rejeki. Itulah Ar-Rahman. Allah punya sifat Ar-Rahman sampai Allah turunkan surah Ar-Rahman bagi orang-orang yang otaknya bebel, dikasih tahu, dinasehatin gak mau. Sampai turun surat Ar-Rahman 31 ayat, diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Artinya bukan cuma itu. Hei orang-orang yang sering maksiat, aku udah kasih semuanya. Gitu. Mau beli madunya Umi, baik Kak Raminten. Setelah surat Al-Fatihah kita masukin keranjang kuningnya ya. Oke? Al-Fatihah aja dulu. Bismillah itu wajib kita baca karena itu ayat pertama di surat Al-Fatihah. Yang kedua, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya pakai ain, bukan pakai a. Kalau kamu bacanya pakai a, segala puji Allah, Tuhan yang sakit. Bacanya pakai ain di tenggorokan. Oke? Kalau lagi haid dengerin azan jawab boleh. Ketika kamu baca di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Hamidani abdi. Allah jawab loh, Kak. Ini tuh percakapan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Lihat, hambaku memuji aku. Begitu bangganya Allah ketika kamu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah tuh yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa jawaban Allah ketika kamu mengucap Ar-Rahmanir Rahim? Makanya dibayangkan ketika sholat supaya terjadi kekhusyuan. Athna alayya abdi, kata Allah. Athna alayya abdi, kata Allah. Hei, lihat, hambaku sedang menyanjung aku. Hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Siapa yang berbuat maksiat, Allah balas di akhirat. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah balas nanti kebaikannya. Apa kata Allah ketika kamu bilang Maliki yaumiddin, majjadani abdi, marratan fawaddi ilayya abdi. Allah, Kak, lihat kata Allah, hambaku sedang mengagungkan aku. Hambaku sedang mengagungkan aku. Lihat, hambaku sedang berserah diri untukku. Masya Allah, Kak, itu komunikasi Al-Fatihah itu. Maka dibilang Al-Fatihah itu Ummul Quran, ibunya para Al-Quran. Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Al-Fatihah itu Syifaun. Kitab kalau kita baca banyak. Kalau benar bacaan Al-Fatihah kalian, sekali aja kalian baca Al-Fatihah, Masya Allah Ta'ala, Kak,
indah dan kamu akan menikmati semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, di situ di huruf ya ada tasydid. Bacanya iyyaka, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan. Oke? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hambaku. Dan ketika hambaku benar bacaan Al-Fatihahnya, apapun yang ia minta aku kabulkan. Bayangkan. Bayangkan. Sholat kamu minta dalam keadaan berdiri setelah kamu baca Al-Fatihah, baca doa di dalam hati. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah perjanjianku dengan perjanjian Tuhanku. Kalau baca Al-Fatihahnya benar, insyaallah ta'ala, ya, dijawab sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ditawarin sama Allah, Kak. Ditawarin. Ya. Oke. Jika hambaku meminta sesuatu, aku tawarkan. Allahu Akbar. Oke, selesai ya, Kak? Shadaqallahul azim. Nanti kita bahas lagi.